Di kuliah saya kuliah satelit ya, satelit spesial dan broadcasting itu ada satu bagian yang menjelaskan aplikasi satelit untuk GPS ya. Jadi GPS itu sebenarnya sistem penentuan posisi ya, tapi menggunakan satelit, ya kan? Kenapa yang dibikin ini sebenarnya sejarahnya itu ada hubungan dengan militer ya, Amerika ya. Jadi kalau orang tahu bisa melakukan pemetaan, bisa melihat posisi lokasi tertentu ya, itu bisa apa saja, dia bisa memakai informasi itu apa aja, termasuk untuk pengendalian misalnya perlu kendali ya, mau diangkat target tertentu itu bisa, termasuk juga untuk hal yang lain ya. Jadi yang punya satelit yang mirip GPS itu bukan hanya Amerika ya, termasuk Rusia dan Eropa. Tapi yang paling dikenal oleh kita adalah yang Amerika. Kebetulan namanya memang GPS ya. Tapi satelit yang mirip itu ada yang lain, GLONASS itu punya Rusia. Kemudian GNSS-2 atau Galileo itu di Eropa. Anda lihat kalau pemakaian itu macam-macam ya, untuk mapping, pertanian juga, surveying ya, navigasi personal, tracking, shipping, penerbangan ya, dan sebagainya. Kemudian juga itu untuk mensinkronkan waktu ya. Kalau Anda pernah ke Jepang itu jarang terjadi kecelakaan kereta api, ada jarang. Nah kenapa? Karena pemantauan mereka itu sinkron. Jadi kalau di suatu kota Jepang 9 lebih 5 menit lebih 30 detik di seberang kota yang sebelah jaraknya 10 atau 100 kilo sama gitu. Kalau di Indonesia ya, jam polisi jam berapa ya, jam kepolisian jam berapa, ITB jam berapa ya, gereja jam berapa ya, stasiun jam berapa, itu beda-beda, benar nggak? Nggak sinkron ya. Nah itu problem, nanti misalnya jam 9 versi satu kereta api di Anda sudah jam baru 9 kurang 5, padahal sudah karena pakai jam sana jadi jangan telat. Ya banyak yang membuat pewaktuan itu kalau nggak sama jadi bermasalah. Ya, ini beberapa hal ya. Oke. Jadi ini dulunya dimiliki Amerika ya, oleh pertahanan Amerika. Yang diberikan GPS itu apa? Sinyal dulu ya. Jadi sebenarnya cuma masalah sinyal aja, sinyal ya. Anda harus tahu bahwa sinyal itu kan terhadap jarak dia melemah ya. Ya itu biasanya begitu. Tapi ini yang dipakai bukan kuat atau lemahnya sinyal, tapi yang dipakai adalah informasi delay. Jadi dia itu ngirim kode itu dalam deretan bit ya, tertentu polanya, kirim ke bumi gitu ya. Nanti di bawah dengan kode yang sama dilakukan autokorelasi. Nanti ketahuan di titik tersebut dia delay berapa terhadap satelit. Kalau kita pengen punya informasi posisi yang sangat akurat, minimum terminal GPS kita yang di tangan kita itu harus bisa menerima 4 satelit ya, dengan pada 3 untuk mendapatkan 3 satelit untuk mendapatkan EGZ ya, informasi kalau dalam koordinat kartesnya EGZ. Tetapi untuk satu tempat itu untuk koreksi ya, untuk mengkoreksi supaya lebih akurat. Jadi kalau Anda 3 saja yang terima, Anda cuma dapat data 2 dimensi, nggak dapat ketinggian ya. Karena saat itu ketika untuk akurasi ya, seperti ya. Kalau Anda paksain 31 untuk 3 sumbu ya karena akurat ya. Nah ini gambarnya ya, itu bumi ya. Anda yang 3 itu GPS direction
receiver ya. Kemudian yang GPS SP itu adalah satu vehicle, jadi satelitnya. Nah, kita butuh namanya 3 laterals ya. 3. 4 ya. 4 untuk roda 3. Jadi posisi ditentukan dengan interseksi jarak antara satelit GPS dan satelit. Jadi begini, Anda di bawah menerima delay itu apa sih? Waktu tunda ya. Dari satelit 1 kecatat A ya. Terus dari satelit itu kita dapat nilai B dan C, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kan ya, satu delay itu sama dengan ya. Jadi gini, ada satelit ya. Kalau waktu untuk menempuh kan namanya delay ya. Ya. Jadi dia itu selalu punya lingkaran begini ya. Ya kan? Karena kalau dia sama, dia sama kan. Nah, tapi di sini terima delay seperti ini. Nanti dia kan punya juga semacam lingkaran interseksinya. Satelit juga sama ya. Nah, interseksi inilah yang dipakai untuk menentukan posisinya di mana ya, di intersection ya. Mungkin pemakaian bukan untuk untuk robotik atau apa ya itu. Jadi Anda pasang aja 4 sinyal mirip GPS di pojok pojok ITB. Anggap aja dari segi 4 ya. Dari ujung sana dapat semacam lingkaran itu, nanti ketemu kan di mana. Saya tadi mau nanya material apa aja yang ditulis untuk GPS itu untuk aplikasi ini. Ya, untuk instalasi. Oke, jadi kalau Anda pengen menggunakan GPS ya, yang paling penting pertama sih ada hardware GPS receivernya, itu pasti. Yang kedua adalah sistem IT-nya ya. Kalau Anda pakai untuk misalnya informasi turisme ya kan? Sistem ini gimana? Jadi misalnya headset Anda menerima GPS, informasi itu dikirim ke server nanti akan mencari kalau ada informasi lokasi tersebut, dia ngasih tahu ya, misalnya restoran terdekat, hotel wisata terdekat, hotel terdekat, itu dikirim ke pelanggan. Ya jangan lupa ya, ada namanya hardware untuk receivernya, ada sistem IT pendukung, ya. Sistem IT nanti tergantung aplikasinya bisa macam-macam ya. Kalau Anda pakai untuk misalnya tracking taksi. Tapi berarti itu yang butuh adalah perusahaan yang punya taksi, ya kan? Jadi suatu perusahaan punya taksi naruh GPS tracker di setiap taksi. Setiap saat hardware yang ada di taksi tadi menerima GPS sekaligus ngirim ke perusahaan taksi informasi dia posisi lagi di mana. Nah tadi dikumpul dia kirimnya setiap misalnya 5 menit sekali, ya. Dengan termasuk nanti ada ID taksi siapa yang mengirim. Pengiriman bisa pakai SMS gitu, ya. Jadi untuk mengumpulkan data dari taksi tadi bisa pakai SMS. Nah ngirimnya setiap apa? Apakah 5 menit, 10 menit, tergantung desain sistemnya. Nah di perusahaan taksi dia punya peta kota itu nanti ditambahi saya pakai informasi yang lampu di layar komputer gitu dikasih, jadi nanti dikasih kedip aja kedip dengan ID-nya, misalnya ID taksi 10 supirnya di misalnya gitu ya, itu ketahuan statusnya lampu kosong atau lagi. Karena kan begitu taksi taksi yang diterima seorang pelanggan itu kan atur jalan langsung nge-set informasi tambahan ke GPS, ngirim SMS itu. Ketika ngirim SMS itu ada informasi lagi di sini, nomor ID taksi ini, sopirnya ini sedang mengantar. Oh jadi Pak, jadi ada mesin dalam taksinya.
Taksinya itu cuma GPN receiver plus apa namanya SMS sender, jadi ada GSM-nya. Oh, ada alat buat ngirim SMS. Iya. Sebenarnya nomor handphone tadi sudah mencerminkan ya ID apa, ya kan? Sebenarnya. Jadi jangan lupa, kalau Anda gunakannya apa saya nggak tahu ya, tapi intinya ada sistem ID yang mendukung itu, tergantung keperluan. Situ itu, ya. Kalau dipakai untuk keperluan lain beda lagi. Bisa dipakai untuk keperluan apa namanya pemandu landing pesawat, bisa juga. Informasi yang penting adalah, nah ini untuk landing memang spesifik karena informasi harus cepat, ya kan? Dia misalnya pas mau landing ya, membantu landing, atau mungkin kalau landing nggak berat, jangan landing lah, untuk tracking sesaat pesawat. Ya dia, setiap pesawat itu kan ada sistem komunikasi ya. Nah itu, dia ada FM, ada yang lain, banyak itu, lebih dari satu. Kalau yang ini mati bisa pakai ini dan seterusnya. Nah, salah satunya dipakai untuk mengirimkan informasi itu ke bawah. Ya. Nah, GPS analysis itu juga sama, dia mencatat kondisi saat dikirim ke bawah. Kadang langsung tampilkan juga di layar pesawat saat itu. Ya. Ya, jadi kalau Anda lihat misalnya model untuk public transportation atau private transportation yang Anda beli harganya 1,5 juta itu atau 2 juta itu ya, awalnya untuk misalnya harganya 2 juta dipasang di mobil kan, itu kan ID-nya dari handset. Jadi di situ ada semacam kayak komputer kecil ya, hanya nyimpan map ya, map peta suatu kota ya. Bisa peta itu diisi secara diinjek pakai USB atau dia punya sistem, misalnya dia mampu dari server ya, tergantung receivernya canggihnya seperti apa ya. Kalau yang nggak tahu canggih standalone, berarti peta harus dikopikan kayak peta ya. Nanti tapi di situ udah ada namanya locator-nya. Kalau koordinasinya langsung tunjukin gambar peta yang ini gitu ya. Jadi setiap saat kan si GPS terima sinyal, nggak tahu posisi, langsung ditampilkan di map yang ada di memori dia. Itu sederhana sekali ya. Makanya tergantung aplikasi seperti apa ya, tapi pada prinsipnya butuh sistem apa namanya receiver GPS ya, butuh sistem IT. Nah IT bisa rumit, bisa juga simple ya, tergantung sistem aplikasinya. Nah, lalu Pak, kalau apa saja kan kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun sistem GPS? Misalnya dalam proyek kami ingin bangunnya pada angkutan kota. Jadi apakah seberapa sulit atau kendalanya apa saja? Kendalanya adalah itu nggak ada kendala. Kalau secara technically aplikasi tersebut itu bisa dikembangkan oleh kita sendiri ya, orang Indonesia lah gitu ya. Bahkan mahasiswa saya yakin bisa. Yang jadi kendala justru sebenarnya mau nggak user ya, dalam ini kendaraan publik tadi membeli jasa tersebut, ya kan? Kalau dia mau ya itu jadi bukan kendala lagi, atau jadi kewajiban gitu misalnya. Nah sekarang masalahnya dipakai untuk apa? Kalau setahu saya banyak GPS tracker itu dipasang justru untuk melindungi aset. Artinya kalau ada yang melarikan kendaraan, ya, dicuri atau apa ya, kejahatan seperti mobil bisa digunakan lagi, gitu. Tapi kalau supir angkot dikasih langsung ke perusahaan atau online, artinya dia buka situs, download file gitu. Tapi itu harus beli. Tergantung udah bisnis seperti apa saya nggak hafal ya. Tapi untuk membangun nggak susah, karena